5, 4, 3, 2, 1, 0. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar pada tema 7, peristiwa dalam kehidupan. Subtema 3, peristiwa mengisi kemerdekaan. Dan kita sampai pada pembelajaran ketiga. Anak-anak sekalian, sebelum kita mulai pembelajaran kita, jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu. Mengisi kemerdekaan dapat dilakukan dengan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Mengamalkan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila merupakan cara positif dalam mengisi kemerdekaan. Anak-anak sekalian, tahukah kalian bagaimana sejarah lahirnya Pancasila? Untuk mengetahuinya, mari kita lanjutkan pembelajaran kita. Peristiwa lahirnya Pancasila. Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu panca dan sila. Panca artinya 5, sila artinya dasar. Jadi, Pancasila berarti 5 dasar atau 5 azas. Dalam kitab Sutta Soma, karangan Empu Tantular, Pancasila berarti berbatu sendi 5 dan pelaksanaan kesusilaan yang 5. Lahirnya Pancasila sebagai dasar negara terjadi pada saat sidang BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang pertama. Anak-anak sekalian, berikut ini usulan-usulan dasar negara yang disampaikan oleh 3 tokoh bangsa. Pada tanggal 29 Mei 1945, Muhammad Yamin mengusulkan 5 dasar negara, yaitu peri kemanusiaan, peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, 4 peri kerakyatan, dan 5 kesejahteraan rakyat. Pada tanggal 31 Mei 1945, Profesor Dr. Mr. Supomo dalam pidato singkatnya mengusulkan 5 azas. Pertama, persatuan. Kedua, kekeluargaan. Ketiga, keseimbangan lahir batin. Keempat, kemusyawarah. Dan kelima, keadilan rakyat. Pada hari terakhir sidang BPUPKI tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno berpidato tanpa teks tentang calon rumusan dasar negara Republik Indonesia, yaitu pertama, kebangsaan Indonesia. Kedua, internasionalisme atau peri kemanusiaan. Ketiga, mufakat atau demokrasi. Keempat, kesejahteraan sosial. Dan kelima, ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian untuk memberikan nama pada kelima dasar tersebut, diusulkan istilah Pancasila. Tanggal 1 Juni 1945 dianggap sebagai hari lahirnya Pancasila sebagai dasar negara. Anak-anak sekalian, pada tanggal 18 Agustus 1945 disahkan Undang-Undang Dasar 1945 pada sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI, termasuk pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 termuat isi rumusan prinsip dasar yang disebut dengan Pancasila, tepatnya pada alinea 4 yang berbunyi sebagai berikut. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4.
kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Anak-anak sekalian, Pancasila sebagai dasar negara memiliki peran penting dalam menjaga keberagaman bangsa. Berikut ini peran Pancasila dalam keberagaman bangsa. Pertama, Pancasila sebagai dasar negara merupakan kepribadian dan pandangan hidup bangsa Indonesia, maka nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya harus dipahami dan diamalkan oleh setiap warga negara Indonesia. Yang kedua, kita memiliki dasar yang kuat sehingga akan bisa menentukan sikap dan perilaku dasar dalam menghadapi perubahan-perubahan yang terjadi. Dengan demikian, kita tidak akan kehilangan kepribadian sebagai bangsa. Ketiga, Pancasila merupakan ukuran dan pedoman nilai dan norma untuk menerima atau menolak pengaruh globalisasi dan perkembangan iptek. Pancasila merupakan pandangan hidup yang telah menyatu dalam kebudayaan bangsa Indonesia. Anak-anak sekalian, nilai-nilai Pancasila sesungguhnya telah ada dalam kehidupan bangsa Indonesia yang beragam. Sebuah nilai yang menunjukkan adanya perilaku dan sikap kerukunan serta kerjasama dalam masyarakat yang beragam, yaitu hidup gotong royong. Anak-anak sekalian, gambar berikut ini merupakan salah satu contoh kegiatan gotong royong yang dilakukan oleh masyarakat. Anak-anak sekalian, untuk lebih mengetahui tentang gotong royong, mari kita jawab beberapa pertanyaan berikut ini. Pertama, apa saja manfaat gotong royong? Manfaat gotong royong antara lain meringankan pekerjaan, mempercepat hubungan antar warga, dan menjadi lingkungan lebih tentram dan damai. Soal kedua, bagaimana ciri masyarakat Indonesia ditunjukkan melalui kebiasaan gotong royong tersebut? Gotong royong mencirikan bangsa Indonesia yang menjunjung persatuan. Soal ketiga, nilai Pancasila apa sajakah yang nyata dalam gotong royong tersebut? Nilai Pancasila yang ditunjukkan oleh gotong royong antara lain persatuan dan kesatuan Indonesia, kerjasama, kekeluargaan, tolong-menolong, dan peduli dengan sesama. Soal keempat, berikanlah paling sedikit 3 contoh yang menunjukkan peran Pancasila dalam membina keutuhan bangsa Indonesia yang memiliki keragaman budaya. Pertama, Pancasila sebagai alat pemersatu bangsa. 2. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia yang diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Ketiga, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Demikian tadi anak-anak sekalian pembelajaran kita pada tema 7, subtematika dan pembelajaran ketiga. Untuk menguji pemahamanmu, kamu dapat mengerjakan latihan soal yang terdapat dalam deskripsi video ini. Sampai berjumpa dalam video pembelajaran berikutnya. Tetap semangat dan selamat mengajar.